Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Tiffany dengan NIM 1930 105029. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi pada operasi riset, yaitu metode MODI. Metode MODI disingkatan dari Modified Distribution Method, merupakan modifikasi perhitungan biaya transportasi cara stepping stone. Artinya, MODI ini merupakan perbaikan dari cara stepping stone tersebut karena secara umum lebih singkat. Adapun langkah-langkah dari MODI, yang pertama, mengisi sel berdasarkan network corner. Sebagai langkah awal, yakni mengisi sel yang terdapat di sudut kiri atas terlebih dahulu. Selanjutnya, dengan memperhatikan kapasitas-kapasitas dan daya tamping setiap kolom dan sel-sel berikut diisi. Yang kedua, sel-sel yang berisi batu dinilai dengan rumus sebagai berikut. Nilai BI ditambah nilai KJ ditambah nilai dalam kurung BI, KJ tutup kurung sama dengan 0. Yang ketiga, untuk menerapkan rumus tersebut, pada tahap pertama B, dari baris I diberikan nilai sebesar 0. Keempat, setelah seluruh sel yang terisi dinilai, untuk menghitung besar BI dan KJ, selanjutnya dengan rumus yang sama dinilai pula semua sel yang kosong. Tujuannya adalah mencari sel yang bernilai paling rendah, kemudian menjadi sel yang harus diisi. Disinilah kelebihan MODI dari stepping stone, yaitu sel yang akan diisi perlu dinilai terlebih dahulu. Sedangkan stepping stone, cara menilai sel-sel harus diisi dihitung dengan proses yang lebih panjang dan lebih lama. Yang kelima, bila sel-sel kosong telah terisi, berarti diperoleh matriks baru yang berbeda alokasinya dengan matriks awal. Selanjutnya, matriks baru tersebut perlu dinilai lagi dengan prosedur yang sama dari 1 sampai dengan 5. Masuk kepada contoh soal. Di sini disediakan tabel, maka kita harus menyelesaikan tabel tersebut. Ingat, pada matriks ke-1, sel-selnya diisi di sudut kiri atas dengan memperhatikan kapasitas dan daya tamping masing-masing baris dan kolom. Menilai sel yang berisi sebagai berikut. Sel B1K1 B ditambah dalam kurung B1, K1 tutup kurung ditambah K1 sama dengan 0, 0 ditambah 10 ditambah K sama dengan 0, K1 sama dengan min 10. Cantumkan angka min 10 pada kolom K1 di matriks ke-1. Seperti contoh yang ada pada tabel. Sel B1K1 B1 ditambah B1 ditambah K2 ditambah K2 sama dengan 0, 0 ditambah 25 ditambah K sama dengan 0, K sama dengan min 25. Cantumkan min 25 pada K2 di matriks K1. Sel B2K2 B2 ditambah B2, K2 ditambah K2 sama dengan 0, B2 ditambah 40 ditambah min 25 sama dengan 0, B tambah 25 sama dengan 0, B2 sama dengan min 15. Cantumkan angka min 15 pada B2 pada baris di matriks ke-1. Sel B2,K3 B2 ditambah dalam kurung B2, K3 tutup kurung ditambah K sama dengan 0, min 15 ditambah 80 ditambah K3 sama dengan 0, K2 sama dengan min 5. Jadi B1, B2, K1, K2, dan K3 telah diisi nilainya. Selanjutnya kita perlu menilai sel-sel kosong yang mana yang berpotensi menerima pindahan. Dalam hal ini terdapat 2 sel saja, yakni B1K3 dan sel B2K1. Untuk sel B1K3, B, dalam kurung B1K3 tutup kurung ditambah K3 sama dengan 0, 0 ditambah 60 dikurang 65 sama dengan min 5.
Untuk sel B2K1, B2 ditambah dalam kurung B2K1 tutup kurung ditambah K sama dengan 0, min 15 tambah 15 tambah min 10 sama dengan 0, 0 dikurang 10 sama dengan min 10. Maka hasil dari dua sel ini diletakkan kepada tabel kita yang telah ada. Maka selesailah pencarian kita pada tabel tersebut. Selanjutnya ada soal latihan yang bisa kita kerjakan untuk menambah-nambah wawasan kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.